Hai Andika, guys di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang menurut saya paket hemat dan juga udah paket lengkap banget. Karena segmen apapun kayaknya masuk di laptop ini ya. Jadi kalau kalian mau gaming tipis-tipis bisa, kalian konten kreator bisa, kalian cari yang portable bisa. Laptop apa sih ini? Di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia kecil dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi langsung aja kita bahas, karena laptop yang satu ini banyak banget DM yang masuk minta request laptop ini sampai DM pribadi dari teman saya itu nggak kebaca dan sekarang saya dibilang sombong. Dan perkenalkan, ini adalah laptop terbaru dari Lenovo, yaitu Lenovo Yoga Slim 7 atau 7. First impresi saya ketika laptop ini datang, perasaan saya pernah review deh. Ternyata beda. Jadi yang pernah saya review itu adalah Lenovo C640. Kalau ini Lenovo Yoga Slim 7, ada beberapa bagian yang berbeda. Walaupun kalau diperhatikan dari segi desain, konsep, warna, bahkan build quality, speaker firing ke atas juga sama dengan Lenovo C640. Tapi pada dasarnya gampangnya seperti ini. Kalau Lenovo C640 menggunakan dimensi layar 13,3 inch, kalau ini 14 inch. Dan kalau C640 karena depannya C convertible, berarti dia laptop 2-in-1 yang bisa menjadi tablet. Sementara untuk Lenovo Yoga Slim ini hanya slim saja, tidak bisa convertible atau tidak bisa menjadi tablet. Tapi dia engselnya bisa dibuka sampai 180 derajat seperti ini yang bisa membantu untuk presentasi kita. Ya, jadi gampangnya kalau Lenovo Yoga Slim 7 itu tidak touchscreen, kalau C640 touchscreen. Tapi kalau saya disuruh memilih antara Lenovo C640 atau Yoga Slim 7 ini, kalau saya pribadi sebagai konten kreator, saya akan memilih Lenovo Yoga Slim 7. Pertama, harganya lebih murah. Harganya ini sekitar 13 jutaan. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kemudian, untuk spesifikasinya, karena untuk yang Lenovo Yoga C640 dia masih pakai integrated graphic card. Sementara untuk yang Yoga Slim 7 ini udah pakai dedicated graphic card yang terbaru dari Nvidia, yaitu MX350. Bukan 250 ya, MX350. Yang di video sebelumnya juga udah saya jelaskan apa itu Nvidia MX350, perbedaannya dengan MX250, jadi sekarang nggak akan saya ulangi lagi. Sekarang kita lanjut untuk spesifikasi lain. Untuk yang saya review ini dia menggunakan Intel Core i5 generasi ke-10, yaitu 1035G1 Ice Lake dengan 4 core, 8 thread. Kemudian untuk memori RAM-nya 8GB dual channel onboard, jadi disolder di motherboard dan nggak bisa di-upgrade. Ya, mengingat ini laptop tipis dan ringan atau kita sebut aja ultrabook, jadi ya tipikal laptop tipis dan ringan lah. Semua RAM-nya itu di onboard, di solder, jadi nggak bisa di-upgrade. Kemudian untuk storage-nya udah jelas lah ya, menggunakan SSD 512GB PCIe NVMe yang speed-nya cukup cepat, hampir 3500 Mbps. Kemudian untuk graphic card-nya seperti yang saya bilang tadi, udah pakai Nvidia terbaru yaitu MX350 yang masih bisa untuk ngegame dan nanti akan kita lihat di bagian uji performa. Untuk engselnya sayang banget belum bisa dibuka dengan satu tangan, tapi kabar baiknya dia sudah memiliki fitur 180 derajat di grill tadi. Tapi ingat, ini Lenovo Yoga Slim 7, bukan Lenovo Yoga C Convertible 640. Jadi walaupun dia memiliki fitur 180 di grill seperti ini, jangan sampai kebelabasan ya. Kalau misalkan kalian kebelabasan, kalian kira ini seri convertible, patah nanti ya. Kemudian masuk ke sektor layar yang akan kita bahas lebih banyak untuk Lenovo Yoga Slim 7 ini, karena dia juga memiliki fitur AI atau Artificial Intelligence. Tapi sebelum kita masuk ke area Smart IR kamera dengan fitur AI-nya, akan saya jelaskan dulu untuk spesifikasi layarnya. Yang menurut saya udah cocok, udah cukup untuk konten kreator. Karena pertama dia memiliki resolusi Full HD, panelnya IPS, kemudian dia juga udah punya 100% sRGB dengan 300 brightness nits. Jadi buat kalian yang mungkin web developer, designer, suka main di Photoshop, pokoknya yang membutuhkan tingkat saturasi warna yang hampir mirip dengan aslinya, layarnya udah cukup. Dan saya tadi ada bilang kalau misalkan disuruh memilih antara Lenovo Yoga Slim 7 atau Lenovo Yoga C640, kalau user backgroundnya saya, pendapat saya pribadi, saya akan milih Lenovo Yoga Slim 7. Karena basic saya adalah editor video untuk diupload di YouTube, dan saya butuh layar yang 100% sRGB untuk warnanya ini lebih natural, dan butuh dedicated graphic card untuk rendering di Premiere Pro. Sedangkan kalau di C640 memang dia touchscreen, tapi selama ini saya tidak pernah mengedit dengan
gambar di touchscreen, jadi saya lebih memilih layar yang 100% sRGB dengan MX350. Tapi kalau kalian punya skenario yang berbeda ya disesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita bahas ke bagian yang menurut saya paling inovatif, paling unik dan juga paling menarik dari Lenovo Yoga Slim 7 ini. Jadi, Smart IR kameranya ini bukan hanya sebagai security login dengan biometrik wajah, tapi juga bisa digunakan sebagai hal lain, dan satu-satunya security login di sini hanya IR kamera ya. Jadi dia tidak memiliki sensor fingerprint, tapi IR kameranya ini memiliki fitur yang menurut saya canggih banget. Pertama, kalian bisa buka software yang namanya adalah Lenovo Vantage dan kalian bisa akses di device. Kemudian ada Smart Assist. Smart Assist ini gunanya kalau misalkan kalian lagi kerja dan mungkin di tempat kalian kerja itu banyak anak kecil, karena kan sekarang lagi work from home ya, jadi di rumah sama anak atau sama adik-adik gitu. Nah, kita laptopan seperti ini, kemudian tiba-tiba ada panggilan penting, panggilan alam mungkin ke kamar mandi. Nah, kita pergi search, dia akan langsung masuk ke modern standby. Jadi ketika ada bocil yang mungkin mau mengakses laptop itu nggak akan bisa. Nah, ketika kita udah balik lagi, search, duduk di sini, search, dia akan login lagi yang namanya adalah Zero Login. Kemudian Lenovo Yoga Slim 7 ini juga udah built-in dengan software yang namanya adalah Glance by Mirametrix. Nah, dengan software ini kita bisa memanfaatkan banyak banget Smart IR kamera dari Lenovo Yoga Slim 7 ini. Pertama ada fitur Snap Window, dimana ketika kita menggunakan layar dengan dual extension, kita nggak usah pakai pointer atau pakai mouse untuk pindah ke layar kedua atau sebaliknya. Hanya menggunakan mata saja, karena Smart IR kameranya akan otomatis mendeteksi kalau misalkan kita tidak melihat ke Smart IR kameranya. Jadi kalau misalkan ada layar kedua di sini, kita bisa langsung akses. Dan menurut saya itu keren banget buat kalian yang suka dengan dual extension monitor. Kemudian juga ada fitur Smart Display di mana layar akan otomatis ngeblur ketika pengguna tidak melihat layar. Jadi ketika ada teman ngajak ngobrol dan kita nggak lihat ke layar, otomatis privacy akan terjaga karena layarnya akan otomatis menjadi blur. Dan kalau misalkan kalian di rumah, contoh kasusnya kalian pura-pura belajar ya, padahal kalian nonton drama Korea, kemudian ada orang tua lewat, sambil lihat ngintip, dia langsung ngeblur. Jadi keren, jadi kalian nggak akan ketahuan kalau kalian nonton drama Korea. Kemudian juga ada Privacy Guard dan juga Privacy Alert yang menurut saya seharusnya dijadikan satu aja karena fiturnya hampir sama. Jadi dimana ketika kita laptopan seperti ini, kemudian mungkin ada orang yang mengintip layar kita gitu, itu akan ada notifikasi kalau orang yang ngintip dari arah mana. Jadi ada notifnya, keren nggak? Tapi bayangkan ya kalau misalkan malam-malam kita laptopan, ada notifikasi kalau misalkan ada orang ngintip dari sebelah kanan. Kita noleh gak ada. Hai loh, apa nggak horor? Jadi intinya fitur-fitur AI, Artificial Intelligence, Smart Assist, dan juga Glance by Mirametrix tadi bisa memaksimalkan Smart IR kameranya untuk membantu kita dari segi privacy. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian keyboard. Keyboardnya menurut saya sama juga dengan C640, feel-nya juga sama, masih Lenovo banget dan juga sudah dilengkapi dengan backlight. Kemudian tombol powernya juga udah memisah yang letaknya ada di port I/O sebelah kanan. Kemudian untuk touchpadnya juga udah pakai Windows Precision Driver yang menurut saya juga udah pas dengan ukuran tangan saya yang lumayan besar. Jadi untuk input device saya pribadi sih nggak ada masalah. Kemudian dari segi konektivitas, Wi-Fi-nya sudah menggunakan Wi-Fi 6 dengan Bluetooth Low Power versi 5. Dan untuk port-portnya di sebelah kanan ada tombol power, kemudian ada 2 buah USB 3.1 dan juga slot micro SD card. Kemudian di sebelah kirinya terdapat input power, HDMI dan juga USB-C Thunderbolt. Jadi bayangkan harga 13 jutaan udah pakai USB-C Thunderbolt. Dan kayaknya ini adalah laptop termurah yang pakai USB-C Thunderbolt yang pernah saya review. 13 jutaan udah pakai USB-C Thunderbolt. Laptop lain setahu saya belum ada ya, tapi kalau misalkan saya salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Dan dengan USB-C Thunderbolt ini, kalian kalau misalkan kalian punya GPU eksternal ya, kalian bisa merender atau ekspor video lebih kenceng dengan bantuan dari GPU eksternal tadi. Kemudian untuk speakernya sama dengan seri C640, jadi letaknya ini firing ke atas seperti yang saya bilang tadi, yang suaranya menurut saya sih juga mirip-mirip ya dengan Lenovo C640, jadi bassnya masih kerasa empuk walaupun nggak terlalu plem-plem, tapi soundstage-nya juga udah jelas. Kira-kira seperti ini suaranya. Dan di bagian dalamnya, walaupun Lenovo Yoga Slim 7 ini masuk ke kategori Ultrabook atau laptop yang tipis dan juga ringan, tapi Lenovo tetap memberikan dual fan dan juga 2 heat pipe untuk
ya harusnya nanti kalau misalkan kita tes temperaturnya, dia suhunya masih acceptable lah. Tapi nanti kita tes di bagian performa. Kemudian untuk baterainya juga memiliki dimensi yang cukup besar dengan kapasitas yang cukup besar juga, 58,9 watt hour. Dan memang biasanya laptop Lenovo itu baterainya awet-awet. Dan untuk Lenovo Yoga Slim 7 ini, ketika saya coba untuk web tasking menggunakan Chrome, koneksi Wi-Fi, brightness-nya 50%, speakernya 20%, bisa bertahan sekitar 11 jam 15 menit. Oke, sekarang saatnya kita tes secara performa Lenovo Yoga Slim 7 dengan Intel Core i5 generasi 10-nya ini. Dan seperti biasa kita menggunakan 3 mode, yaitu mode best performance dengan laptop kondisi dicas, kemudian mode best performance tetap tapi laptop tidak dicas, dan mode better performance. Dan hasilnya di mode pertama, di mode best performance dengan laptop kondisi dicas, di running pertamanya cukup tinggi untuk sebuah Intel Core i5 generasi ke-10 dengan skor pertamanya 623, running keduanya 622, running terendahnya itu ada di running kelima yaitu 598. Kemudian di mode kedua, mode best performance tapi sekarang on battery atau tidak dicas, dan hasilnya tidak ada selisih performa yang cukup signifikan dengan running pertamanya 596, running kedua 601, running ketiga 584, dan sisanya bisa kalian lihat di tabel berikut ini. Mode terakhir yaitu mode better performance, jadi biar baterainya lebih awet walaupun ketika kalian pakai best performance baterainya juga masih tetap awet. Dan hasilnya di mode better performance running pertamanya 382, running kedua 215, kemudian naik lagi menjadi 376, dan sisanya seperti biasa kalian bisa lihat di tabel berikut ini. Lanjut ke benchmark 3D Mark menggunakan driver Skydiver, Lenovo Yoga Slim 7 ini mendapatkan skor 13.088. Lanjut ke tes editing yaitu Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita gunakan untuk rendering benchmark di DKID, dan hasilnya Lenovo Yoga Slim 7 mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 39 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba dulu di game yang casual dan juga ringan yaitu CSGO di resolusi Full HD, grafiknya low, dan hasilnya Lenovo Yoga Slim 7 dengan MX 350-nya ini masih sangat playable untuk dimainkan dengan average FPS sekitar 90-100 fps. Dan untuk CPU max load-nya seperti yang kalian lihat kadang itu bisa sampai 90 derajat Celcius, tapi untuk value average-nya nggak panas-panas banget sih, sekitar 80 derajat Celcius. Kemudian lanjut ke game casual yang lain yaitu Dota 2 dengan resolusi Full HD juga, grafiknya fastest. Nah, di game ini juga masih sangat playable untuk dimainkan, sekitar 90-100 fps juga. Tapi tidak seperti game CSGO tadi, untuk CPU dan juga GPU-nya lebih dingin kalau kita coba di game Dota 2 ini. Kemudian lanjut ke game wajib DKID yaitu PUBG PC, dan di sini kita juga masih menggunakan settingan resolusi Full HD, tapi grafiknya ini mentok kiri ya atau very low, dan hasilnya menurut saya cukup GG juga ya untuk laptop yang tipis, ringan atau ultrabook, tapi dia masih bisa mendapatkan ya masih sangat playable sih untuk dimainkan sekitar 70-80 fps. Kemudian untuk suhu temperatur CPU dan juga GPU-nya ya mirip-mirip sih, hampir seperti di CSGO, sekitar 80-90 derajat Celcius. Nah, setelah kita benchmark dan juga tes editing dan juga tes game, saya running lagi nih Sense Bench-nya untuk mendapatkan suhu yang benar-benar panas dari Lenovo Yoga Slim 7 ini berapa. Dan hasilnya suhu temperatur max load-nya kalau di HW monitor itu sampai 99 derajat Celcius kalau kalian lihat di tabel max load. Cuman kalian bisa lihat di current dan juga minimalnya juga, karena cuma di awal-awal load aja yang menyentuh 99 derajat Celcius, tapi untuk average-nya nggak sampai 99. Kemudian untuk suhu temperatur surface permukaannya menurut saya cukup panas di area di atas keyboard. Tapi kalau misalkan kalian gunakan mengetik, area yang digunakan untuk ngetik itu masih hangat, jadi masih aman. Kecuali F1, F2, F3, F4, F5 kegeser ke kanan itu menurut saya hangat lah, nggak sampai mengganggu panasnya. Panasnya itu cuman di atas tombol F1, di atasnya keyboard pas itu menurut saya cukup mengganggu panasnya. Tapi sekali lagi harus diingat karena Lenovo Yoga Slim ini adalah laptop tipis dan ringan, plus ada dedicated graphic card-nya. Jadi kalau ada sedikit panas menurut saya sih wajar. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo Yoga Slim 7 kali ini. Dan kesimpulannya dengan harga 13 jutaan, 13 jutaannya nih berapa sih? Untuk SRP-nya memang 13.999. Cuman biasanya kalian akan mendapatkan harga kadang 13.500, kadang 13.600. Untuk link pembeliannya seperti biasa di kolom deskripsi. Cuman prediksi saya ya untuk laptop ini dia akan naik harganya. Kenapa? Karena permintaannya akan lebih tinggi dibandingkan supply-nya. Karena menurut saya laptop yang satu ini BBJS banget. Harga segitu udah
dapat USB-C Thunderbolt, layarnya udah 100% sRGB, Smart IR kamera yang canggih, dedicated graphic card MX 350. Maaf kalau agak patah-patah ya, karena saya terlalu excited untuk membahas laptop-laptop yang BBJS seperti ini. Jadi menurut saya kayaknya kalau nggak goib, harganya juga akan naik. Apalagi di harga segitu, Lenovo juga memberikan Windows 10 Home pre-install dan juga Microsoft Office gratis seumur hidup. Jadi menurut saya kekurangannya deh, kita bahas kekurangannya aja ya, karena nggak deal kalau misalkan kita nggak bahas kekurangan. Kekurangannya menurut saya opsi upgrade-nya nggak banyak di sini ya. Upgrade-nya 8 GB aja, jadi nggak bisa kita upgrade lagi nih. RAM-nya 8 GB mentok dan dia juga udah nggak touchscreen. Tapi kalau harga segini udah speknya seperti ini, kalian minta touchscreen, kasihan nanti yang C940, C640 itu nggak laku. Oke, jadi mungkin kekurangan lain ada nih, panas. Jadi di area di atas keyboard menurut saya lumayan panas. Tapi untuk area yang digunakan untuk ngetik aman. Nggak sampai panas yang sampai kalian pegang, oh gitu nggak. Cuman anget lah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.